Halo, 大家好，有cinta urus Niko. Halo semua, ketemu lagi dengan aku, Niko. Selamat datang di rangkaian video Mandarin Otodidak khusus HSK 4. Hao, ini video yang ketujuh dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Hao, seperti biasa kita akan mulai dari list kosakatanya terlebih dahulu. Kita baca bersama-sama di sini. Nomor 39, 聚会. 聚会. 聚会 artinya kumpul-kumpul atau bertemu atau reunian. Jadi kalau ketemuan untuk kumpul-kumpul lebih dari berdua, nah itu bisa pakai 聚会. Kalau berdua, biasanya kita pakai 见面 aja cukup. Hao, berikutnya yang ke-40, 联系. 联系 artinya menghubungi atau mengkontak seseorang. Misalnya kita bilang, kamu sudah hubungin dia belum? 你联系他了吗? Atau kita bilang, semenjak lulus kuliah, saya nggak pernah kontekan sama dia lagi. 自从大学毕业我跟他没有联系了. Hao, berikutnya 41, 差不多. 差不多. Cha artinya selisih. Ya, 差不多 artinya selisihnya nggak banyak, alias kurang lebih atau sekitar. Berikutnya yang ke-42, 专门. 专门 artinya secara khusus. Nah, penggunaannya seperti apa? Habis ini kita coba lihat di Yufa. Yang ke-43, 毕业. 毕业 artinya lulus. Nah, kalian tahu nggak kalau 毕业 ini sebenarnya adalah 离合动词 atau clutter verb. Artinya dia nggak bisa diikuti dengan objek. Jadi seperti tadi aku bilang, lulus kuliah itu bukan 毕业大学, tapi 大学毕业. Hao, berikutnya yang ke-44, 麻烦. 麻烦 artinya merepotkan, menyusahkan. 麻烦. Dan di sini ada beberapa nama, Lin, marga Lin, Zhang Yuan, Zhang Yuan, nama, lalu Shanghai, Shanghai, nama tempat. Hao, kita lihat di sini 词语用法, penggunaan katanya, tadi kita bilang 专门, 专门 artinya secara khusus, atau alias sengaja, bukan kebetulan. Kalau sebelumnya kita belajar ada kata 正好 yang artinya kebetulan, nah kalau 专门 itu bukan kebetulan tapi secara khusus dilakukan. Contohnya di sini kita lihat, 我知道你要过生日，所以专门从外地回来. Teman-teman bisa baca berbarengan, 我知道你要过生日，所以专门从外地回来. Saya tahu kamu mau ulang tahun. Jadinya sengaja balik dari luar kota. Jadi aku balik, terus kamu ulang tahun, ini bukan kebetulan. Tapi karena tahu kamu mau ulang tahun, aku secara khusus balik. Aku sengaja balik. Kita lihat contoh yang kedua. 这首歌是专门给你写的，喜欢吗？这首歌是专门给你写的，喜欢吗？ Lagu ini secara khusus ditulis untuk kamu. Kamu suka nggak? Hao, kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar. Hao, berikutnya kita masuk ke bagian kewen. Kalau belajar Mandarin, yang namanya kewen itu hampir nggak boleh ketinggalan, karena memang salah satu cara belajar Mandarin yang paling krusial adalah dari kewen atau bacaannya. Nah, di sini kita coba baca bersama-sama. Dari atas, 小李说, 星期天同学聚会，你能来吗？小林说：“能来。班里同学，你联系的怎么样了？来多少人？”小李说：“差不多一半吧。张远还专门从国外飞回来呢。”小林说：“是吗？毕业都快10年了，真想大家啊。对了，今天早上我在地铁站遇到了王静。”他毕业后就去上海工作了，他这次是来旅行的。小李说：“那太好了，麻烦你跟他联系一下，请他一起来参加同学聚会。聚会就在学校门口那个饭店，6点半，别迟到啊。”小林说：“放心吧，星期天6点半见。”好。Sekarang kita coba lihat artinya bersama-sama. 小李说星期天同学聚会.
hari Minggu teman-teman akan ngumpul atau reunian. Ni neng lai mah? Kamu bisa datang nggak? Xiaolin shuo, neng lai, bisa datang. 班里同学，你联系的怎么样了？班里同学，teman-teman di kelas, kamu kontakinnya udah gimana? Artinya nanyain progresnya ya. Lai tuo shao ren, datang berapa orang? Xiao Li shuo, 差不多一半吧. Kurang lebih setengahnya. Zhang Yuan 还专门从国外飞回来呢. Si Zhang Yuan bahkan secara khusus balik dari luar negeri. Di sini baliknya gimana nih? Bukan naik mobil tapi terbang ya, 飞回来坐飞机的. Terus di sini ada kata hai. Nah, hai di sini biasa artinya adalah masih atau juga. Tapi di sini mengungkapkan satu tingkat lebih tinggi. Bahkan ya, Zhang Yuan bahkan secara khusus pulang dari luar negeri. Lalu Xiaolin shuo, 是吗? Oh ya? 毕业都快10年了. Lulus hampir 10 tahun. 真想大家. Benar-benar kangen semuanya. Nah, xiang itu kan sebenarnya ada 3 arti. Ya, mikir, kepengen, atau kangen. Nah, biasanya kalau objek di belakangnya itu adalah orang, artinya kangen. Ya, xiang ni, xiang ta, xiang daja, kangen. 好，对了，今天早上我在地铁站遇到了王静。对了, itu artinya bukan benar, tapi artinya oh iya. Jadi digunakan untuk menyelipkan topik baru. Oh iya, pagi hari ini saya di stasiun MRT ketemu dengan Wang Jing. 他毕业后就去上海工作了. Dia setelah lulus langsung pergi ke Shanghai untuk bekerja. 他这次是来旅行的. Dia kali ini datangnya untuk traveling. Xiao Li 说，那太好了. Wow, bagus banget. That's good. Ya, 麻烦你跟他联系一下. Tolong kamu hubungi dia. 请他一起来参加同学聚会. Minta dia untuk ikutan hadir di reunian teman-teman. 聚会就在学校门口那个饭店. Reuninya ada di 学校门口那个饭店, di restoran yang ada di samping pintu sekolah. 6点半, 6:30. 别迟到啊, jangan telat ya. 小林说，放心吧，星期天6点半见. Tenang aja, tadi dibilangin jangan telat ya, tenang aja. Sampai ketemu hari Minggu jam 6:30. 好, berikutnya kita coba jawab 2 pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan barusan. Yang pertama, 小李为什么给小林打电话? Oke, Xiao Li, kenapa nelponin Xiaolin? Tadi ya, di pertanyaan pertama dia nanya, kamu bisa datang nggak di reunian teman-teman? Jadi, maksud dia menelpon adalah untuk ngecek apakah Xiaolin bisa datang atau enggak. Xiao Li 给小林打电话是想问小林能不能参加同学聚会. 好, di pertanyaan yang kedua, 他们什么时候聚会? 在哪儿聚会? Ada yang ingat teman-teman? Oke, tadi dibilang hari Minggu jam 6:30 di restoran yang ada di dekat pintu sekolah. 好, 他们星期天6点半聚会，在学校门口的一个饭店。好的, berikutnya biasanya kita akan review, kita akan fusi di sini. Tapi karena ada teman yang komen katanya nggak usah fusi, bisa fusi sendiri. Jadi oke, kita nggak ulangi lagi di sini. Tapi teman-teman coba untuk lihat. Nomor yang dilingkarin merah 41, 差不多. 请大家用差不多这个词造句. Tolong teman-teman bikin kalimat dengan kata 差不多. Terus seperti biasa, akan aku cek. Nah, sekarang kita coba cek. PR di video sebelumnya, siapa aja yang udah ngerjain? How, di video sebelumnya diminta untuk bikin kalimat dengan kata 适应, yang artinya adaptasi atau menyesuaikan diri, dan 正好, yang artinya kebetulan. Kita lihat yang pertama, @akbarbraco5534. Yang pertama, 一开始中文这学又难又复杂，后来慢慢我可以适应这个方法. Artinya, awalnya otodidak bahasa Mandarin itu sulit dan rumit. Tapi kemudian pelan-pelan saya bisa menyesuaikan diri dengan cara ini.
好，这句话没毛病。第二个句子呢？这学中文的时候，有你郭老师帮帮我，正好，幸好有您，非常感谢。哎，我也非常感谢你的支持。Kita lihat di sini arti kalimatnya ketika belajar otodidak bahasa Mandarin, ada Nico Laoshi yang bantuin saya. Pas kebetulan, 幸好有您, untungnya ada kamu. 非常感谢, terima kasih banyak. Nah, sebenarnya di sini sudah ada 幸好, ya, sudah ada untungnya. Jadi 正好ini perlu nggak perlu ya, jadinya double nih. Malah lebih pasnya kalau 正好 dipindahin ke depan, 正好有你郭老师帮帮我. Kebetulan ada Nico Laoshi yang bantuin saya. Nah, itu lebih baik. 好, berikutnya @irza QYZA 4782. Yang pertama, 我需要时间来适应中国的天气。这句话没毛病ya. Saya perlu waktu untuk terbiasa atau beradaptasi dengan cuacanya China. 很好. Oke, yang kedua, 你来的正好，我们需要一个老师。哎，这句话也很好ya. 你来的正好， kamu datangnya pas banget. Kami perlu seorang guru ya. 你来的正好，我们需要一个老师。很好. 好, kita lihat yang berikutnya @adimanguma7933. Oke, yang pertama, 他说我本来觉得学中文很难，可是现在我开始适应。Kalau diartikan, saya awalnya merasa belajar Mandarin sangat sulit, tapi sekarang saya mulai terbiasa. 好, sebenarnya kalimat ini sekilas nggak ada masalahnya, ya. Tapi 适应 itu biasanya digunakan untuk maksudnya terbiasa dengan lingkungan atau suatu kondisi. Kalau misalnya kamu dipaksa untuk belajar Mandarin, ya, dan saya sudah mulai terbiasa nih dengan keadaan di mana saya harus belajar Mandarin, itu bisa kita pakai kata 适应. Tapi kalau kita bukan dipaksa atau itu bukan suatu kondisi dari luar, mungkin pakai kata 习惯 lebih pas. 可是现在我开始习惯了. Sekarang saya mulai terbiasa. Itu akan lebih baik. Yang berikutnya, kedua, 我要提高我的中文，正好发生您的视频，谢谢你呀。好, mungkin artinya 我要提高我的中文, saya mau meningkatkan kemampuan Mandarin saya. Kebetulan menemukan video Anda. 好, menemukannya pakai 发现, 不是发生, ya. 发生adalah terjadi. Misalnya kita bilang 昨天发生了一起事故. Kemarin terjadi sebuah kecelakaan, ya, pakai 发生可以. Tapi kalau ini menemukan videomu pakai 发现比较好. 好, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang udah berpartisipasi ngerjain PR di video sebelumnya. Jangan lupa di video kali ini juga ada PR bikin kalimat dengan kata 差不多. Kita coba lihat besok siapa yang masih ngerjain PR-nya. 好，那今天的视频就到此结束，谢谢大家，我们明天再见。